Citra FM Wonosobo. Segala catatan kisah ada Cakis. Takkan pernah habis air mataku. In spurts of sobriety, high on anxiety, Cakis. cinta teduhkanku, hanya sayang tenangkanku. Cakis. Catatan. Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra. Selamat malam. Iya, selamat malam juga. Aduh, seneng banget ya Ricky ya. Kayaknya kalau seminggu ketemu tuh kita udah kangen banget Iya gitu ya. dong. Udah gak sabar banget buat ngebacain surat-surat dari Sobat Citra. Dan seperti biasanya kita kali ini hadir lagi ya Ricky ya, dengan membawakan 4 surat yang udah kita kantongi tentunya. Yap. Ada 2 cewek dan 2 cowok gitu. Iya, dan kita selalu mengucapkan terima kasih gitu ya untuk Sobat Citra dimanapun kamu berada yang selalu stay tune gitu ya ketika Cakis, dan juga yang udah rutin ngirimin suratnya gitu. Betul banget ya. Kita sangat mengapresiasi sekali untuk Sobat Citra yang sudah mengirimkan kisahnya gitu ya. Kalau sekarang kan kita nggak lewat surat ya, kebanyakan kita lewat WhatsApp atau mungkin Instagram ya, bisa banget Sobat Citra ya. Oke, dan tanpa berlama-lama kita langsung aja ke surat pertama ya. Kali ini ada dari Ardan ya. Iya. Dan suratnya udah dari Ricky dan Ardan. Surat kamu akan dibacakan oleh Ricky Bisana malam hari ini di Cakis. Cakis. Selamat malam Cakis, selamat malam Ricky dan Haida. Aku Ardan di Wonosobo. Malam ini aku akan membagikan kisahku di Cakis. Cakis, akhir-akhir ini aku merasakan stres dan merasa sangat lelah menjalani hidup yang selalu tidak berpihak padaku. Aku merasa sangat lelah dan tertekan dengan hidupku saat ini, Cakis. Apapun yang aku usahakan, yang aku perjuangkan mati-matian, pada akhirnya tidak berpihak padaku. Aku selalu gagal dan gagal. Sekarang aku sudah di tahap pasrah dan hanya bisa menyalahkan keadaan. Cakis, ternyata hidupku ini memang sangat sulit. Aku bahkan tidak bisa menyelesaikan apa-apa yang aku impikan satupun. Rasanya semua hal yang ada di sekitarku layaknya hukuman bagiku. Cakis, aku tidak tahu harus melangkah kemana lagi dan harus bagaimana lagi. Aku sudah kehilangan motivasi untuk melakukan apa-apa. Berlalu melaju, meninggalkan raga, bermunculan seketika dari segala arah. Simpanlah semua suara yang hadir, menyapa relung sukmamu.
98.8 Citra FM Wonosobo banget. Sobat Citra masih bersama Ricky Bibisana. Dan juga ada Nahida Palupi yang menemani kamu di Cakis malam hari ini. Iya benar banget. Dan satu surat dari Ardan yang ada di Wonosobo. Ini Ardan ini sedang apa ya? Sedang di ini ya, apa namanya? Kegundahan. Iya kegundahan. Iya setiap orang gak cuman Ardan aja semuanya. Bahkan Ricky juga kadang juga kayak down gitu loh. Betul. Kayak ngerasain gitu. Sometimes gitu seperti itu gitu. Nah ketika kita tuh hal-hal yang kita inginkan itu kadang belum susah terwujud banget. Iya, atau betul. kita bahkan mungkin nggak seberuntung teman-teman yang lain, nggak seberuntung yang lainnya gitu. Dan kalau Naida pernah nggak sih ngerasain di di fase ini gitu loh? Aduh, Naida pernah banget dan bahkan sekarang dia lagi ngalamin hal serupa juga. Ini Ardan tuh senasib banget sama Naida. Walaupun nggak semuanya gitu. Kalau Ardan tadi bilangnya kayaknya lebih berat lagi karena kayaknya hampir semua yang dia inginkan nggak tercapai. Kalau Naida ada beberapa yang tercapai, cuma ada hal yang kadang tuh Naida pengen banget ya nggak bisa juga gitu ya. Walaupun kita udah berjuang sekuat tenaga gitu. Kayaknya hampir semua orang sedang mengalami hal serupa sih ya Ricky ya. Bahkan orang yang tadinya mungkin udah kayak karirnya udah stuck, udah bagus pun sekarang ada beberapa yang kena PHK juga gitu karena di tengah wabah pandemi yang emang menyulitkan kita banget gitu ya. Tapi ini dia penasaran nih Ardan umurnya berapa gitu ya. Kadang umur-umur kalau 20, 21, 22 ya pokoknya 20 sampai 25 kayak Nahida ini biasanya sering banget ngalamin stres emang Ricky karena ini dinamakan quarter life crisis gitu. Iya, kayak jadi, takut masa depan gitu betul. Ini emang dialami hampir semua orang di umur 20-an sih. Jadi mereka tuh gampang banget merasa stres, takut akan masa depan dan takut hal-hal yang diimpikan gak tercapai gitu. Iya, dan ini Ricky juga tadi udah baca gitu ya. Ardan bilang semua yang diinginkan gak tercapai. Kalau Ricky agak gak setuju sih. Belum tercapai gitu. Ya, mungkin ada beberapa yang udah tercapai walaupun itu cuman hal-hal kecil gitu ya. Nah ya, cuman terkadang apa yang kita inginkan yang besar-besar gitu ya memang belum bisa tercapai ya karena mungkin usaha belum kita belum gitu. waktunya dan mungkin kita masih belum maksimal gitu ya. Yang penting kita buat Adan gitu ya, yang penting tuh doa dan usaha sih yang penting itu yang paling penting ya. Berdoa dengan semaksimal mungkin, usaha dengan semaksimal mungkin, minta restu orang tua gitu ya. Insya Allah sih bakal ini loh tercapai untuk segala keinginan gitu ya. Betul banget. Walaupun mungkin kadang tuh Tuhan tuh punya rencana yang lebih baik. Kalau Ricky berpikiran positif aja sih gitu. Soalnya juga untuk Ricky sampai seusia ini juga banyak hal-hal yang belum Ricky capai, tapi udah ada yang sudah Ricky capai. Jadi bersyukur aja. Soalnya kan nggak mungkin kita tuh apa yang kita inginkan semuanya tuh bakal tercapai, itu nggak mungkin. Bener banget gitu. Dan kadang tuh emang kenapa kita nggak bisa mencapai sampai tahap itu karena emang itu kadang nggak terbaik buat kita gitu ya. Karena yang tahu mana yang terbaik buat kita kan Tuhan ya sejatinya ya. Jadi mungkin ketika kamu mendapatkan hal yang ingin kamu inginkan tersebut, itu malah justru nanti bakal membuat dampak buruk buat hidup kamu gitu. Jadi berkata dari kita mulai sekarang coba deh buat berpikir positif aja. Kalau ada sesuatu yang kamu kira aduh kok aku nggak bisa ya, kenapa padahal aku udah berjuang, ya udahin aja gitu. Karena Nida tuh paham banget posisi Ardan di sini Ricky karena emang Nida juga merasakan hal serupa gitu. Ternyata hidup tuh nggak semudah dan nggak sesuai ekspektasi kita dulu pas mungkin masih kuliah gitu-gitu ya. Atau mungkin masih kecil. Ya kan? Jadi semakin kesini kita semakin sadar bahwa ternyata nggak semua apa yang kita mau itu bisa walaupun kita udah usaha gitu. Jadi ketika kamu nggak bisa cukup ya udahin aja gitu ya karena ada banyak hal yang perlu nggak pikirin gitu ya. Cukup nggak papain aja gitu buat kita lebih semangat lagi dan menerima apa yang emang udah jadi jalan kita gitu sih. Iya, kalau bagi Ricky tuh sedikit gitu ya. Kenapa ketika anak kecil itu mendapatkan permen aja dia tuh udah seneng banget, bahagia banget. Dan kita gitu ya sampai sebesar ini mendapatkan uang 1 juta aja itu kita masih kurang. Kenapa ya? Soalnya kalau ketika kita masih kecil ya Naya, keinginan kita tuh belum sebanyak yang ketika kita dewasa. Jadi ketika kita segede ini tuh apapun pengen kita capai semuanya. Gitu sih. Padahal ya mendingan apa yang kita butuhkan aja bukan apa yang kita inginkan. Gitu aja sih ya. Mungkin untuk Ardan ini memang sekarang ini banyak kok ya, nggak cuman kamu aja tapi banyak sekali yang merasakan di posisi kayak kamu ini. Cuman ada yang bangkit ya, ada yang tetap semangat, ada juga yang memilih untuk menyerah. Dan kamu jangan sampai untuk menyerah. Betul banget. Itu hal yang sangat manusiawi dan Nahida harap ketika kamu lagi sedih ya udah nggak apa-apa karena itu manusiawi ya. Tapi asalkan sewajarnya, sedih sewajarnya, bahagia juga sewajarnya biar kamu tetap terus bisa jalan gitu ya dengan kehidupan kamu. Kayak lagunya BTS yang ngena banget, Life Goes On gitu ya. Jadi ketika kamu terpuruk pun hidup ya tetap berjalan. Jadi kamu harus tetap cepat
bangkit gitu ya. Gitu aja sih buat Ardan gitu ya. Yang penting kita kembalikan aja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul. Kita ibadahnya lebih diketolin lagi, usahanya lebih dimaksimalin lagi. Gitu aja Dan sih. jangan ambil stres ya Ardan ya. Oke. Oke. Thank you buat Ardan yang udah kirim suratnya. Dan kita jadi semakin seneng banget ya Rick ya, karena masih banyak Sobat Citra yang mau berbagi kisah dengan kita. Dan kayaknya kita langsung lanjut aja ke surat berikutnya. Kali ini Naida punya dari Reina di Wonosobo. Oke, langsung aja Reina di Wonosobo. Surat kau bakal dibacakan Aida malam hari ini di Cakis. Cakis. Selamat malam Cakis, selamat malam Ricky dan Nahida. Aku Reina di Wonosobo. Malam ini aku akan membagikan kisahku di Cakis. Cakis, kenapa setiap aku menjalin hubungan, aku selalu gagal dan disakiti? Aku merasa heran dengan diriku sendiri. Aku juga bingung. Apa yang membuat semua pria yang berhubungan denganku pada akhirnya akan selalu menyakiti, melingkuhi dan juga meninggalkanku dengan wanita lain? Apa yang kurang dariku Cakis? Padahal aku tidak jelek-jelek amat. Aku juga selalu sangat perhatian dengan kekasihku. Tapi kenapa aku selalu tidak beruntung Cakis? Apakah aku tidak pantas untuk mendapatkan pria yang tulus dan baik padaku, yang mau bersamaku dari awal hingga akhir? Cakis, aku merasa sangat iri dengan hubungan teman-temanku yang bisa sampai bertahun-tahun langgeng dengan kekasihnya. Sementara aku selalu mendapatkan pria yang singgah lalu pergi. Aku benar-benar tidak mengerti Cakis. Padahal aku tidak pernah terlalu memilih. Aku hanya ingin pria yang baik dan setia. Itu saja. Tapi kenapa sangat susah aku dapatkan? Mimpiku, aku bermimpi tentang kekasih, itu dirimu, tambatan hati yang telah pergi. Hanya dirimu, tak ada lagi. Hanya wajahmu yang terukir di dalam hatiku, abadi dan takkan pernah terganti. Hanya kaulah cinta dalam hidupku, meskipun